Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu semua, pada pagi ini kita masuk materi kita yang keenam, yaitu beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak ibu mempelajari materi ini, anak ibu semua bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, bisa menunjukkan perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bisa mengidentifikasi dalil nakli tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, fungsi Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi. Menjelaskan beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah utusan yang membawa risalah dan petunjuk untuk manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Meyakini kerasulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus meyakini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus oleh Allah dan membawa ajaran yang benar, meneladani akhlak Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meneladani, kita harus berusaha untuk meneladani akhlak mulia Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku amanah sebagai implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jujur. Bersikap jujur dalam segala perkataan dan perbuatan merupakan cerminan iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, bertanggung jawab. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab adalah salah satu bentuk implementasi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanah. Menjaga dan menunaikan amanah yang diberikan merupakan perilaku yang dicontohkan oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli tentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi kepada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Di dalam Al-Quran, yang artinya, dan kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran tentang mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Sedangkan hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudahku dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berfikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan. Fungsi Nabi dan Rasul diutus ke muka bumi ada tiga. Yang pertama, membawa petunjuk. Nabi dan Rasul diutus untuk membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Yang kedua, menyampaikan risalah. Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas untuk menyampaikan risalah atau ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Yang ketiga, menjadi teladan. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan yang baik bagi umat manusia dalam menerapkan ajaran-ajaran agama. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kamu pahami dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.